Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana membangun website untuk kegunaan voting. Ya, mau voting apapun itu nanti bisa dipergunakan, tapi dengan konsep sederhana ya. Nah, jadi di sini website votingnya saya akan bangun ataupun saya akan buat dengan framework CodeIgniter versi 3.11 ya. Nah, jadi di video kali ini hanya untuk membahas bagaimana tahap instalasi dan pembuatan database-nya dulu ya. Nah, jadi yang pertama saya buat dulu database yang dibutuhkan nanti untuk membuat website voting. Nah, di sini saya sudah aktifkan service SAM control panel saya untuk Apache dan MySQL-nya sudah saya start ya di sini. Nah, tinggal saya sekarang buka Chrome untuk membuka localhost. Saya pertama kali untuk membuat ininya dulu, database untuk voting kita dulu ya. Nah, di sini saya buat database baru. Nih, saya buat database baru. Saya kasih nama apa ya, DB vote misalnya ya. Lalu saya create. Ini sudah ada. Nah, di dalam DB vote saya butuhkan ada sekitar 4 tabel nanti ya. Yang pertama saya buat tabelnya dengan nama petugas dengan banyak field, mungkin 4 cukup ya. Pertama ID petugas, lalu di sini nama petugasnya. Jadi tabel ini berfungsi untuk sebagai petugas dari sistem votingnya nanti ya, untuk mengelola semua kandidat, pemilih ataupun reportingnya nanti. Username, lalu password. Ini ID petugas saya buat auto increment, lalu ini semua saya centang nulnya. Tipe datanya varchar saya buat aja 120, username-nya saya buat aja 100, lalu passwordnya saya buat teks, nanti saya akan encrypt dengan MD5 saja ya. Lalu simpan. Oke, tabel petugas sudah ada. Selanjutnya saya akan perlukan adalah tabel untuk menyimpan kandidat yang akan dipilih gitu ya. Nah, di sini saya kasih nama kandidat. Banyak fieldnya, mungkin 4 juga ya. Di sini ID kandidat, ya kan. Baru nama kandidatnya siapa beserta ketua dan wakilnya gitu ya kan. Nama kandidat, lalu nomor urut kandidatnya kita buat aja ya, nomor kandidat, lalu foto kandidatnya gitu ya. Nah, ini saya auto increment, ini saya aktifkan. Nah, ini saya kasih tipe datanya, nama kandidat saya buat 120, nomornya saya buat ipal panjang 10, fotonya teks. Oke. Nanti kan ini berisikan nama file fotonya ya. Simpan. Oke, sudah. Sekarang sudah ada 2 tabel. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah tabel pemilih. Di sini saya butuhkan kira-kira 6 mungkin ya. 6 field atau 6 kolom. Pertama ID pemilih. Sudah, lalu nama pemilihnya. Ya boleh seperti biodata ya, boleh pakai jenis kelamin juga nggak masalah. Saya singkat jengkel pemilih, ya kan. Lalu kalau perlu telepon kayaknya nggak usah ya, langsung aja ya username-nya apa. Jadi nanti setiap pemilih itu kita generate username dan passwordnya gitu ya, untuk nanti digunakan ketika melakukan pemilihan gitu ya. Status pemilih. Oke, ini saya aktifkan. Username 100 saja, passwordnya saya buat teks saja. Nanti saya akan encrypt. Statusnya 20. Oke, lalu simpan.
Lalu satu lagi tabel yang saya butuhkan adalah tabel untuk menyimpan data yang dipilih gitu ya, dengan nama tabel pilih. Di sini saya butuhkan 4 aja ya, 4 kolom, ID pilih, lalu di bawahnya ID kandidatnya siapa, lalu ID pemilihnya siapa, dan tanggal pemilihannya. Tanggal rekam aja saya buat ya, tanggal dia melakukan vote, tanggal pemilih melakukan vote kandidat gitu ya. Ini tipe datanya tadi integer semua ya. Lalu ini saya buat date time. Oke, sudah. Lalu simpan. Nah, di sini sudah kita buat terdiri dari 4 tabel nanti ya. Kandidat, pemilih, petugas, dan pilih. Nanti tabel kandidat berisikan kandidat yang akan dipilih. Tabel pemilih adalah tempat menyimpan data pemilih yang nanti akan melakukan vote gitu ya. Lalu petugas untuk digunakan sebagai data login dari petugas sistem votingnya nanti. Lalu tabel pilih bertugas untuk menyimpan data ataupun merekam pilihan dari pemilih berdasarkan kandidat yang ada gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan buat folder project dulu di dalam htdoc saya. Di sini di C. Selanjutnya untuk instalasi CodeIgniter-nya ya. Di sini saya buat folder baru, kasih apa ya namanya ya? Webvote misalnya ya. Saya buat seperti ini aja. Sudah. Di sini saya sudah download CodeIgniter versi 3.11. Ini dia. Nanti tinggal kalian download aja dari website resminya. Di deskripsi video juga nanti akan saya lampirkan. Ini saya keluarkan, masukkan ke sini. Seperti ini ya. Lalu saya buka website CodeIgniter-nya dulu. Untuk mengambil HT access-nya saja. Saya buka documentation. Online ini baru saya tuliskan HT access di bagian CodeIgniter URLs. Ini nanti saya akan tambahin. Oke, ini saya copy dulu. Lalu saya buka VS Code, Visual Studio Code sebagai editor. Saya buka folder project saya tadi, webvote. Ini ya, sini. Ini saya buka project saya sudah di sini sekarang, folder CodeIgniter-nya. Saya tambah file baru. Saya kasih nama tadi HT access. Oke, saya isikan ini. Kita lihat dulu dokumentasinya ya. Ya, sama namanya .htaccess. Saya buat. Nah, selanjutnya adalah untuk membuat konfigurasi aplikasinya dulu ya. Saya buka di folder application, lalu pilih folder config. Yang pertama saya config adalah ini file config, base URL-nya. Kalau saya buka tadi di halaman ini seperti ini. Localhost, nama folder tadi web vote. Nah, ini saya ambil base URL-nya dari aplikasi CodeIgniter kita nanti. Di sini seperti ini. Lalu index.php-nya saya hapus saja karena tadi sudah saya gunakan HT access ya. Lalu kita set untuk library yang akan dibuka di file autoload. Nah, library yang saya pakai seperti biasa, pertama itu database. Lalu kalau nanti mau pakai email, kita pakai email, library untuk email, dan juga season ya. Lalu selanjutnya adalah helpernya yang saya gunakan itu URL, lalu file, dan juga security.
Oke. Lalu untuk routes-nya, nih di routes saya buat aja nama controller utamanya itu bukan welcome tapi utama gitu ya, biar gampang. Lalu selanjutnya adalah mengatur settingan database-nya tadi. Nama database kita tadi apa? Ini tadi ya, nama database kita dbvote. Maka di sini di bagian database-nya saya ganti username-nya ini root bawaan dari Sam ya. Password-nya nggak ada. Lalu di sini dbvote. Save. Oke. Nah, sekarang berarti untuk konfigurasinya sudah selesai. Ini saya hapus aja dulu, saya tutup semua. Selanjutnya adalah saya akan gunakan nanti, kalau tadi di routes-nya kan dia akan buka controller default controlnya dengan nama utama ya. Jadi saya buat controller baru di sini. Saya buat dulu controller baru di dalam yang pertama nanti saya mau kelola halaman adminnya dulu ya. Nah, di sini saya buat di dalam controller, saya buat folder admin. Lalu di admin saya berikan satu file dengan nama controller utama.php. Yang isinya saya ambil dari welcome aja ini, biar cepat ya. Saya paste di sini. Ini saya ganti jadi controller utama namanya. Lalu di sini saya tambah sebuah construct function construct seperti ini, baru parent construct seperti ini ya. Lalu saya load di sini this .load .library, boleh seperti ini juga nggak apa-apa. Kita load ulang lagi library untuk URL ya. Lalu di sini ketika controller utama nanti dipanggil, kita akan buka ke folder views. Di dalamnya kita set juga folder admin biar rapi. Lalu buka file index.php ataupun apa kita buatnya, boleh index.php. Oke. Nah, jadi untuk halaman admin saya nanti akan menggunakan template dashboard ya. Nanti di link description juga saya sediakan template dashboard dengan nama valid admin master ya, yang ini. Nanti kira-kira seperti ini tampilannya. Saya jalankan aja dulu dashboardnya. Untuk adminnya seperti ini ya. Kita akan pakai beberapa atribut-atribut yang ada di sini nanti ya, untuk membangun admin dashboard votingnya ya. Oke, jadi ini isinya tadi. Saya akan keluarkan asetnya ini. Saya hanya butuh asetnya ini, yang ini ya nanti ya. Nah, untuk digunakan dalam CI. Nah, pertama di dalam folder project saya tadi, saya buat satu folder assets untuk menyimpan itu semua aset-aset CSS ataupun JavaScript-nya. Saya kasih nama assets seperti ini. Lalu isinya tadi ini CSS, image dan JS-nya saya pindahkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah asetnya sudah dapat. Supaya gampang saya ekstrak aja dulu ya. Ini isi zip-nya. Di mana tadi ya, di download, compress. Ini dia valid admin. Saya buat di sini. Ini dia. Saya nanti mau ambil dokumentasi dashboardnya ini aja. Saya buka dengan Notepad++ ya. Untuk mengambil perintahnya ini gitu ya. Ini saya copy. Oke, saya balik ke VS Code. Di sini diarahkan ke file index.php ya, di dalam folder view. Nah, di sini di dalam folder view saya buat folder baru admin. Di sini saya buat folder baru lagi di dalam folder views admin. Lalu saya buat file index.php di sini. Index.php. Gitu ya. Lalu isinya itu langsung saya copy ini tadi. Udah, lalu saya paste di sini. Oke, nanti akan saya hapus apa yang nggak perlu ya. Nah, pertama kita buat dulu aja. Saya atur dulu library yang ke aset tadi ya. Yang pertama itu ini CSS-nya, berarti ini diarahkan ke base URL
folder assets, all folder itu seperti ini jadinya. Oke. Kalau untuk yang ini online Font Awesome ya, versi 47 ya. Nanti akan kita lihat website resmi Font Awesome-nya untuk mengatur icon yang ini tadi ya, icon website kita nanti. Oke, sebentar. Lalu CSS-nya udah, lalu kita turun ke paling bawah untuk JavaScript-nya ya. JavaScript apa saja yang diperlukan? Oh ini dia. Kita arahkan ke base URL di folder assets. Kita tutup aja langsung. Oke, ini saya copy sampai sini ya, biar cepat ya. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Ini. Oke, baru saya kasih tutupnya nih di masing-masing SRC-nya. Bentar ya. Ini juga, ini juga. Oke. Oke, kita coba ya untuk menampilkan website, halaman website kita. Tadi saya arahkan ke folder admin URL, sebentar ya. Kita lihat dulu di auto load sebentar ya, auto load. Sebentar di helper, lalu di libraries, oke ini salah, kita tambah satu lagi ya, helper. Nah oke, ini coba saya berubah, refresh. Bukan load library ya, load helper, sorry. Nah sudah. Nah ini tadi sudah sama tampilannya ya. Nah tinggal di bagian indeks ini kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian, beberapa part ya, biar tampilannya nggak terlalu panjang seperti ini, ataupun kita manfaatkan layouting nanti ya biar gampang. Sebentar, kita akan bagi-bagi tempatnya ya. Di sini ada gambar yang belum muncul di samping John Doe. Mana dia itu? Oh ini ya. Oke, nanti kita perbaikin image-nya. Sebentar. Kalau ini kita lihat dulu apa. Oh, ini berarti nggak usah kita pakai, kita hapus saja seperti ini langsung. Oke. Sebentar ya. Oke, nanti kita perbaikin yang ini ya. Nah sekarang kita akan buat layouting dalam aplikasi kita ini. Ini saya ganti dulu title-nya. Saya buat website voting misalnya title-nya ya. Nah sekarang saya akan bagi-bagi layout-nya. Nah di sini ada bagian navbar nih, dikasih keterangan. Ini saya kasih lihat batasnya sampai mana. Ini saya cut. Saya buat folder partials di sini. Lalu ini saya kasih nama
new file navbar .php. Sini saya save seperti ini, lalu di sini saya load. This load view navbar. Oke, lalu ini sidebar dari sini sampai sepertinya sampai sini ya. Ya, sampai sini. Ini untuk sidebar. Saya cut. Saya buat di partial folder file baru. Saya kasih nama sidebar. Seperti ini, saya paste. Lalu di sini saya panggil untuk di load. Oh, ini bukan itu ya. Seperti ini. Partial seperti ini ya. Ini juga this load view ya, partial sidebar. Ini partials. Oke, coba kita refresh dulu. Oh, ini ada underscore-nya. Sorry. Oke, coba kita refresh. Oke, sudah jualan ya. Lalu ini sudah bisa semua. Nah, itu judulnya navbar tuh nanti tinggal kita ganti aja yang Vali tadi ya. Ini kita buat aja misalnya web voting. Sudah ya. Oke, lalu bagian konten di indeks, kontennya kita biarkan saja dulu di sini. Lalu ini bagian buttonnya. Oh, ada footer nggak ya? Oh, dia nggak pakai footer ya. Oke, berarti langsung ke button ya. Ini saya ambil, saya kasih keterangan untuk button. .php. Oke, sudah. Lalu sini saya panggil aja this load view partial slash bottom. Oke, lalu ada card ya di situ ya. Nah, saya akan angkat cardnya di tempat khusus biar gampang nanti untuk manajemen cardnya. Ini card dari sini sampai sini, betul nggak ya? Untuk card ini dia card ini ya. Saya angkat aja. Saya buat di partial juga card .php. Saya save di sini. Saya tinggal panggil this load view partials slash card. Oke, sudah aman ya, udah muncul, masih tetap aman. Lalu untuk isinya ini kontennya kenapa ini ada pesan indeks PP line 63. Kita lihat dulu ya. Kenapa salah dibilang? Kita coba. Oh, sorry. Pakai samanya. Kita pakai PHP. Oke, sudah ya. Nah, sementara kita nggak perlu dulu menggunakan ini ya. Chart ya. Jadi saya hapus saja di bagian kontennya untuk membuat chart itu. Berarti ini dia tadi ya. Ini saya hapus saja dulu. Nanti kita bisa lihat dokumentasi dari Vali admin masternya tadi kan. Nah, seperti ini. Yang perlu saya kelola, nanti saya coba lihat dulu folder
image yang di dalam assets tadi ya, dicek kita. Mana tadi, web food, assets, image. Oke, di sini biasanya ini gambar icon user nih ya. Saya ambil dari project-project saya yang sebelumnya saja ya, iconnya ya. Mana ya? Sini kita lihat dulu aja. MG. Nah, ini misalnya logo ini aja, logo titik PNG ya. Saya pindahkan ke sini, image. Ini nama filenya, saya angkat, saya pindahkan ke itu tadi bagian navbar ya, sidebar ya. Ini image-nya nggak terload dengan baik yang ini. Ini saya ganti base URL assets / image / nama filenya. Oke, betul nggak ya? Foldernya folder apa tadi? Image. Oke, sudah. Nah, ini udah ada ya logo dari akun sistemnya nanti. Ini akan kita sesuaikan dengan nama dari petugas kita nanti ya. Itu akan kita sesuaikan. Nah, sekarang yang perlu kita sesuaikan adalah card-card yang ada ini ya, dan semua judul-judulnya ini. Nah, gitu. Nah, di sini di indeksnya di bagian komponen, bagian indeks, bagian utama ini saya nggak perlu, ini judul-judulnya nggak perlu. Seperti ini. Langsung saya hapus saja. Hasilnya udah oke. Breadcrumb juga saya udahlah, biar nggak usah pakai dulu, kita pakai yang konsep sederhana aja ya, seperti ini. Oke, lalu navigasi ya, nanti bisa kita setting lah ini ya, apa yang perlu ya. Di navigasi, di navbar ini saya nggak perlu form search. Mana tadi untuk search itu? Dropdown ini notification saya hapus saja. Saya nggak perlu notif. Bukan itu notif yang paling atas notifnya. Ini you have for notification katanya. Oke, mulai dari sini berarti. Ini sampai sini. Ini juga see all your notification. Kita lihat aja dulu sebentar. Oh ini, sorry, sampai sini rupanya. Search-nya saya nggak perlu, hanya perlu itu aja. Sudah, ini untuk akun logout nanti ataupun profile. Nah, di sini tinggal saya ganti ininya, card-nya masing-masing ya. Nah, pertama seperti di sini saya buat, saya buka dulu font awesome versi berapa tadi? Versi 47 ya. Oke, ini saya buka. Oke. Dia pakai versi lama ya, ininya. Ikonnya berarti pertama saya perlu untuk petugas. Biasanya gambar users ataupun admin ya. Yang mana yang cocok ya. Ini aja deh, user circle. Nih, ini saya ambil. Atau ini dia kan namanya. Di bagian card saya ganti yang star ini menjadi user atau petugas ya. Ini saya ganti nama font awesome-nya jadi Eva user circle. Kita lihat aja berubah nggak? Oke, sudah ya. Lalu satu lagi di sini kandidat. Ini untuk kandidat. Lalu ini untuk pemilih. Lalu ini apa ya biasanya kalau di pemilihan? Suara masuk misalnya ya, suara yang sudah memilih, misalnya suara masuk gitu ya. Kalau kandidat apa cocoknya ikonnya saya buat ya. Kalau vote ada nggak kira-kira ya? Nggak ada ya. Kandidat itu cocoknya apa ya? Admin ada kira-kira? Bukan. User
Ini aja kali ya, users ya. Saya ambil ini FA users kandidatnya. Ini di sini. Oke. Lalu pemilih itu saya buat apa ya? Cek. Oke, yang mana ya? Nah, ini aja kali ya. Logonya. Ini saya ambil. Mana tadi pemilih ya? Oke nih. Kita coba lihat apakah berubah. Oke, sudah. Suara masuk kita buat dalam bentuk apa ya? Note. Ada note enggak ya? Atau mail dalam bentuk surat gitu ya kan? Nah, gini ya. Atau inbox. Nah, ini aja. Oke. Saya ambil FA inbox. Nah, nanti kalau nilainya nanti akan kita atur di part selanjutnya ya. Yang penting tampilannya dulu kita perbaiki sesuai kebutuhan kita. Ini dashboard. Lalu UI elemen ini saya akan gunakan untuk pengelolaan ya. Berarti di sidebar. Oke, ini dashboard. Ini UI elemen, saya nggak usah perlu dulu. Ini semua saya hapus sampai sini. Hanya itu. Hanya UI elemen. UI elemen saya ganti judulnya menjadi kelola. Gitu ya. Yang mau saya kelola itu nanti misalnya mulai dari petugas, ya kan. Lalu saya mau kelola kandidat, dan juga saya mau kelola pemilih. Nanti yang menambahkan pemilih itu di bagian admin ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah ada ya pemilih. Oke, nanti HTTP-nya akan kita perbaiki di part-part selanjutnya. Nah, ini sudah ada. Lalu di dashboardnya saya nggak usah aktifkan dulu kelasnya ya. Kelas aktifnya mana nih? Ini saya hapus dulu. Oke, lalu nanti saya penuh menu report ya. Di sini saya buat di bawahnya lagi. Ini untuk sorry, salah. Dari sini. Ini. Report. Oke, report itu nanti misalnya petugas boleh hasil suara misalnya ya. Hasil suara. Misalnya seperti itu. Saya mau buat laporan hanya itu aja. Kalau report kita cocok gambar apa ya? Report ada nggak kira-kira? Dokumen. Nah, gambar ini aja sih. Oke, ini sudah ada. Ini saya ganti logonya, mana dia? Ini FA Angel Right. Bisa nggak ya? Coba sebentar kita coba. Oh, Angel Right bukan itu ya. Sebentar. Oh, ini. Oke. Nah, sudah ya. Nah, itu nanti sudah. Nah, inilah nantilah tampilan instalasi untuk halaman admin, dan juga nanti untuk halaman pemilih juga nggak jauh beda nanti dengan halaman dashboard ini ya. Dashboard yang ada di admin ini ya. Nah, itulah dulu yang bisa saya buat di dalam video part pertama ini untuk instalasi CodeIgniter-nya dan juga pembuatan database. Jadi nanti silakan tunggu video di part-part selanjutnya untuk membangun website voting ini ya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan hari ini. Jangan lupa di share, komen, dan like, dan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube Indo Programmer. Itu saja. Silakan tunggu.
notifikasi terbaru dari Indo Programmer untuk membuat website voting. Saya ucapkan terima kasih.